Warga digegerkan dengan penemuan brankas. Empat fraksi DPRD Bali sampaikan pandangan umum terhadap 3 raperda. Menjelajah kuliner unik di Kabupaten Karangasem. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saudara, per 1 Desember 2025, Kompas Dewata Pagi berubah nama menjadi Kompas Pagi. Tentu tetap dengan berita independen dan terpercaya. Dan segmen Kompas Sport juga akan hadir mewarnai siaran buletin kami. Dan selain 3 berita utama tadi, tim redaksi tentu telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan @Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya Permana Dewi, kita simak informasi selengkapnya dalam program Kompas Pagi edisi Rabu 3 Desember 2025 di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sebelum menyimak berita terbaru hari ini, mari kita simak terlebih dahulu rangkuman berita Kompas Pagi pada episode sebelumnya. Berikut kami hadirkan kilas peristiwa Selasa. Sejak 2 pekan terakhir, harga cabai dan bawang di sejumlah pasar di Kabupaten Karangasem mengalami kenaikan. Kini harga cabai tembus Rp75.000 per kilogram dan bawang merah Rp46.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu kelangkaan dan berkurangnya stok barang dari petani akibat cuaca buruk. Kenaikan harga bumbu dapur dan daging ayam belum juga mereda sejak Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas akibat pasokan terganggu dan berkurangnya pedagang karena pulang kampung. Pemirsa, geliat pariwisata Bali kian terasa. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali mencatat lonjakan konektivitas udara yang signifikan sepanjang tahun 2025. Tidak tanggung-tanggung, 14 rute penerbangan baru resmi dibuka, memperkuat posisi Bali sebagai magnet wisata dunia dan pusat kegiatan MICE. Berangkat lebih awal, 19 pemain timnas U22 plus tim pelatih bertolak menuju Thailand Sabtu pagi. Pelatih timnas U22 Indra Sapri bilang para pemain dalam kondisi siap tempur dan akan melakukan periodisasi latihan sebaik mungkin di Thailand. Turunkan komposisi atlet terbaik, tim bowling Indonesia targetkan 2 emas pada SEA Games 2025. Tim Liputan Kompas TV Bali. Saudara, pasca kasus pencurian brankas di kantor LPD Desa Adat Yehpoh, Desa Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu sore, warga dihebohkan dengan penemuan brankas di sebuah kebun warga sekitar 600 meter dari kantor LPD. Dari hasil pemeriksaan polisi, dari total uang Rp140 juta di dalam brankas, Rp16 juta diantaranya berhasil digasak pelaku. Warga Yehpoh Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu sore dihebohkan dengan penemuan brankas di salah satu kebun milik warga. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, brankas tersebut merupakan milik LPD Desa Adat Yehpoh yang dilaporkan hilang dicuri oleh orang tak dikenal pada Rabu 26 November 2025 kemarin. Brankas tersebut ditemukan oleh salah satu warga saat memetik kelapa. Awalnya, warga mengira benda tersebut bekas televisi. Namun setelah diperiksa secara dekat bersama pemilik lahan, ternyata benda tersebut adalah brankas. Mengetahui hal tersebut, warga langsung melaporkan ke Polsek Manggis.
Saat diperiksa petugas, brankas tersebut sudah dalam kondisi rusak dicongkel oleh pelaku. Selanjutnya, brankas tersebut diamankan di Mapolsek Manggis untuk dilakukan penyelidikan dan mengungkap pelaku pencurian brankas tersebut. Kepala LPD Desa Adat Yehpoh bilang, dalam brankas berisi uang tunai sebanyak 143 juta rupiah lebih dan BPKB penjamin 10 buah. Jelaskan sedikit tentang kronologis kehilangan brankas di LPD Desa Yehpoh. Nah, tanggal 26 November sekitar pukul 8.30 pagi. Nah, ini karyawan saya selaku bendahara di LPD memasuki ruangan kantor LPD Desa Yehpoh dan dia langsung melakukan pembersihan, menyapu. Ketika berada di tempat di depan sudah menaruh brankas, dicurigai ada pijakan kaki dan Pak Ketut Saryono ini menemukan brankas sudah tidak ada di tempatnya. Sementara itu, Kapolsek Manggis bilang brankas ditemukan sekitar 600 meter dari kantor LPD setempat. Pelaku berhasil mengambil uang sebanyak 16 juta rupiah lebih. Diduga pelaku lebih dari satu orang karena brankas seberat 70 kg bisa dibawa pelaku. November kemarin telah terjadi pencurian yang beragam, yaitu sebuah brankas yang milik LPD yang berisi barang-barang berharga berupa BPKB dan uang sebesar 144 juta. Nah, itu motif pencuriannya seperti apa, Nah? Kalau dari olah TKP yang sudah kita laksanakan bahwa pelaku melakukan aksinya ini dengan cara membongkar pintu belakang yang sudah dalam keadaan tertutup. Kemudian pada saat pintu sudah dapat dibuka, brankas diambil beserta hanya brankas saja, dan yang barang-barang lainnya tidak ada yang diambil, cuma brankas saja. Untuk mengungkap pelaku pencurian, pihak kepolisian Polsek Manggis bersama Reskrim Polres Karangasem masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan beberapa barang bukti yang ditemukan. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Ulah tak terpuji kembali dilakukan wisatawan asing di Bali. Kali ini warga negara Amerika Serikat nekat menyiram alat berat proyek dengan solar dan mengintimidasi seorang perempuan pemilik alat berat hingga berujung ke perkelahian. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat seorang warga negara asing yang belakangan diketahui berinisial MD mendatangi lokasi proyek di kawasan Suluban, Pecatu, Badung dengan membawa parang dan kayu. WN Amerika Serikat ini pun terlibat perkelahian dengan sejumlah pekerja proyek. Peristiwa ini bermula saat si bule mendatangi lokasi dan marah-marah terhadap seorang perempuan bernama Komang Sri Hartarti yang merupakan pemilik alat berat di lokasi proyek tersebut. Tak hanya marah-marah, pelaku juga sempat menyentuh pipi dan memukul korban dengan menggunakan kayu hingga korban terjatuh. Melihat kejadian tersebut, para pekerja proyek tidak terima dan langsung membalas aksi pelaku hingga terjadi perkelahian. Selanjutnya WN tersebut pergi ke lokasi beberapa saat dan kembali lagi dengan membawa kayu tumpul dan senjata sejenis parang. Yang mana selanjutnya WN tersebut memukul korban di bagian belakang sebelah kanan menggunakan kayu tumpul yang berakibat korban langsung terjatuh dan penglihatannya langsung kabur pada saat itu dan merasa pusing. Selanjutnya kejadian tersebut korban dibantu oleh security untuk dibawa ke tempat yang aman, sehingga WNA tersebut terjadi kejar-kejaran dengan tenaga kerja korban. Terjadilah perkelahian karena tidak seimbang, sehingga WNA ini melarikan diri menuju ke hotelnya. Ya, itu bisa dijelaskan. PNA-nya sekarang sudah diamankan atau bagaimana, Pak? Pada saat itu sudah langsung diamankan.
Pasca kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke pihak berwajib dan pelaku diamankan oleh pihak kepolisian dan tengah dimintai keterangan untuk mengetahui motif kejadian. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Niat jahat memang bisa datang kapan saja, seperti yang dilakukan oleh pria Paruhbaya di Badung, Bali yang nekat menggondol handphone milik korban kecelakaan. Bahkan aksi korban baru diketahui 4 bulan pasca kejadian atau setelah melakukan aksi pencurian serupa. Seorang pria berinisial MW digelandang petugas kepolisian sektor Mengui, Badung, Bali bersama 3 pelaku pencurian lainnya. Warga asal Jember, Jawa Timur ini ditangkap polisi setelah melakukan aksi pencurian di 2 TKP berbeda. Modus pelaku tergolong nekat karena menyasar korban kecelakaan lalu lintas. Pelaku berpura-pura membantu korban yang saat itu terjatuh dari kendaraan. Namun, pelaku menggasak handphone saat korban dalam kondisi kesakitan dan panik setelah kecelakaan. Pelaku bereaksi pada saat ada kecelakaan lalu lintas. Jadi, pura-pura membantu dan mengambil HP korban lalu meninggalkan tempat kejadian. Itu TKP-nya di Wikum di daerah Kapal ya. Itu pada saat dia melintas? Iya, betul. Memang modusnya seperti itu. Jadi setiap ada kejadian, dia memang tidak memonitor. Jadi setiap ada kecelakaan, dia mengambil barang-barang milik korban. Selain itu, polisi juga menangkap 4 pelaku pencurian lain yang beraksi di kawasan Badung, Bali. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Nandang Astika, Kompas TV, Badung, Bali. 4 fraksi DPRD Bali sampaikan pandangan umum terhadap 3 raperda. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Kompas Pagi. Saudara, DPRD Bali menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 raperda Provinsi Bali di Gedung Wiswasaba Utama Kantor Gubernur Bali. Pada kesempatan ini juga disampaikan pendapat Gubernur terhadap 2 raperda inisiatif DPRD Bali. 4 orang anggota DPRD Bali, masing-masing Iketut Sugiasa dari fraksi PDIP, Agung Bagus Pratiksa Linggih dari fraksi Golkar, Iketut Mandia dari fraksi Gerindra dan juga PSI, dan Igede Gumi Aswatam dari fraksi Demokrat Nasdem menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 raperda Provinsi Bali, yakni tentang perlindungan pantai dan sempadan pantai untuk kepentingan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Raperda tentang pendirian perusahaan umum daerah Kertabawana Sanjiwani, dan raperda tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pada kesempatan ini, DPRD Bali sepakat untuk membahas raperda ini lebih lanjut dan mendalam agar bisa ditetapkan menjadi perda. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pendapat Gubernur terhadap raperda inisiatif DPRD Bali tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta penyampaian penjelasan Gubernur terhadap raperda Provinsi Bali tentang pengendalian toko modern berjejaring, pengendalian alih fungsi dan alih kepemilikan lahan produktif dan sawah serta praktik nomini. Selain itu, fenomena alih kepemilikan lahan secara nomini, yaitu praktik kepemilikan tanah yang menggunakan nama pihak lain untuk menghindari aturan perundang-undangan,
ini semakin banyak di Provinsi Bali. Praktik ini tidak hanya berpotensi melemahkan kedaulatan agraria, tetapi juga membuka peluang terjadinya spekulasi, monopoli, serta penyalahgunaan hak atas tanah. Di akhir sidang paripurna ini, Gubernur Bali Wayan Koster juga menyampaikan apresiasinya kepada Pansus TRAP karena telah bekerja maksimal. Salah satunya dengan merekomendasikan penutupan dan pembongkaran lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Setelah melalui pembahasan yang alot, akhirnya DPRD Karangasem menerima dan menggelar rapat paripurna. Dalam rapat ini, APBD Semesta Berencana 2026 ditetapkan. Ada pula beberapa catatan yang harus dijalankan eksekutif sebagai pengguna anggaran. Rapat paripurna menetapkan APBD Semesta Berencana 2026. Digelar di ruang sidang kantor DPRD Karangasem, Bali, Kamis malam. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem, Iwayan Swastika, didampingi Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Karangasem. Sidang ini juga dihadiri Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, serta jajaran OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem. Ketua DPRD Karangasem bilang, memang pembahasan rancangan APBD Semesta Berencana 2026 sempat berjalan alot hingga seminggu lebih, karena pihaknya dan anggota gabungan komisi serta fraksi-fraksi harus melakukan dan mengkaji secara cermat alokasi anggaran, sehingga nantinya anggaran tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, bisa terakomodir utamanya dalam pembangunan infrastruktur jalan serta perekonomian yang merata di seluruh kecamatan di Karangasem. Selain itu, terjadinya pemangkasan dana transfer dari daerah atau TKD pusat ke daerah yang mencapai 202 miliar rupiah, juga menjadi pemicu alotnya pembahasan APBD Induk Karangasem. Hal ini juga akan sangat berdampak terhadap pembangunan yang sebelumnya sudah direncanakan. Selain pengesahan APBD Induk Semesta Berencana Karangasem tahun 2026, rapat paripurna juga mengesahkan 2 ranperda, yakni tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perbekal, serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Ada 3 ranperda, yaitu pengangkatan, kemudian perbekal, juga tentang Badan Permusyawaratan Desa dan APBD Semesta Berencana tahun 2026. Jadi pembahasan panjang ini karena kita harus betul mencermati dengan TKD kita dulu hampir 202 miliar. Jadi sehingga ini memang pencermatannya cukup panjang, jadi hampir pembahasan 2 minggu yang kita lakukan, sehingga tadi sudah disepakati bersama dengan beberapa catatan yang sudah disampaikan oleh pandangan fraksi, tapi pada prinsipnya semua menyetujui dan bersepakat untuk ditetapkan menjadi perda, dan ini pun akan menyiapkan evaluasi dari provinsi, sehingga setelah evaluasi itu baru kita akan melakukan Dalam penetapan APBD Semesta Berencana 2026, pihak Dewan juga memberikan beberapa catatan strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau eksekutif yang akan menggunakan anggaran tersebut. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Sorotan lainnya, saudara, kapal Sea Hypergamy, sebuah yacht berbendera United Kingdom, tiba di benua Marina Bali pada 30 November 2025. Yacht dengan lambung 3 atau trimaran ini baru pertama kali berlabuh di benua. Kapal Hypergamy masuk wilayah Pulau Bali pada Minggu 30 November 2025. Setelah melakukan perjalanan hampir 12 hari dari Biak, Papua. Kapal ini menjadi jenis trimaran atau kapal lambung 3 pertama yang berlabuh di benua Marina Denpasar. Kapal yang berasal dari Inggris ini memiliki panjang mencapai 16,4 meter
dan lebar 9 meter. Selain itu, dari spek kapal begitu spesial karena lambungnya ada 3. Kapal dengan desain seperti ini akan lebih stabil di laut dibandingkan dengan lambung 1 atau 2. Dengan kunjungan jenis trimaran pertama ini, diharapkan dapat mengundang komunitas kapal trimaran lainnya datang ke Bali. Dengan begitu, akan meramaikan dunia pariwisata kapal asing di Indonesia. Kehadiran kapal ini juga menjadi bukti meningkatnya minat wisatawan mancanegara terhadap potensi wisata bahari Indonesia, serta memperkuat posisi Bali sebagai destinasi penting bagi yacht internasional yang berlayar di kawasan Asia Pasifik. From New Zealand to Indonesia via Melanesia, so Fiji, Vanuatu, Solomons, Papua New Guinea, and then we came into Biak, and then through Raja Ampat down to Bali today. We're going to continue to Singapore at the end of this week, and then going to come back down here, I think, in April, May, and explore the Sundas properly. Yeah. Well, trimarans are quite unusual. You do see some, but it's unusual in that it's a trimaran. Probably it's the most unusual thing. Rencananya kapal hypergamy ini akan bersandar di Bali hingga 7 Desember 2025 dari New Zealand melalui Fiji, Vanuatu, Solomon, Papua New Guinea, Biak, Papua, Bali, dan akan berlanjut ke Singapura. Tidak ada perbedaan biaya sandar antara kapal lambung 3 maupun 2. Di belakang kami kebetulan ada kapal yang baru pertama kali datang di Benoa Marina khususnya. Itu kapal trimaran dengan nama Hypergamy dari British ya, UK. Kapal ini sebelumnya datang dari Biak, sailing di Indonesia sampai akhirnya pada akhir ini masuk ke Bali. Harapan kami ke depan setelah ada kunjungan Hypergamy ini, kapal jenis trimaran yang pertama ini dapat mengundang komunitas daripada kapal-kapal trimaran di komunitasnya mereka di luar sana untuk datang ke Bali, meramaikan dunia pariwisata kapal asing di Indonesia, khususnya di Bali, sehingga bisa berdampak pada ekonomi Bali juga lebih baik. Yacht dengan lambung 3 atau trimaran ini baru pertama kali berlabuh di Benoa. Kehadiran kapal dengan 3 lambung ini dapat mengundang kehadiran kapal-kapal lambung 3 lainnya ke Bali. Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Monumen Puputan Badung tampil baru. Kompas Pagi akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Saudara, restorasi Monumen Puputan Badung akhirnya tuntas, menghadirkan wajah baru bagi ikon sejarah di Kota Denpasar. Monumen yang merekam perjuangan masyarakat Denpasar yang dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Badung ini, kini dilengkapi dengan diorama yang mengisahkan jejak perlawanan rakyat. Bagaimana detailnya? Berikut kami hadirkan wawancara jurnalis Kompas TV Putu Farah dan juru kamera Kadek Santosa dengan Wali Kota Denpasar dan pengunjung di sekitaran monumen. Perayaan ini, Kota Denpasar kini memiliki wajah baru, Monumen Puputan Badung. Saat ini saya sudah berada di Monumen Puputan Badung yang baru. Nah, jadi Monumen Perjuangan Puputan Badung ini baru saja diresmikan di hari Jumat kemarin, tanggal 14 November 2025, dan hari peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti pada monumen dan bertepatan dengan Hari Raya Sugian begitu ya. Nah, jadi di di Monumen Puputan Badung yang baru saat ini ada 3 patung yang menjulang ke atas, itu sebelumnya menghadap ke selatan lapangan. Jadi sekarang sudah menghadap ke utara, tepatnya di depan rumah jabatan Gubernur Bali. Nah, selain itu monumen saat ini sudah dilengkapi dengan diorama-diorama relief yang
menghiasi setiap sisi dari monumen, itu menceritakan bagaimana kisah perjuangan masyarakat Denpasar gitu ya. Dan diorama tersebut dilengkapi dengan cerita-cerita, kemudian bahannya itu adalah kuningan, logam kuningan yang dipahat oleh seniman lokal, marmer setiap sisi monumen. Nah, jadi itu menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana perjuangan masyarakat Denpasar melawan penjajah di Perang Puputan Badung 1906. Nah, jadi di setiap diorama ini juga memiliki storytellingnya sendiri, dan bagaimana setiap diorama itu menceritakan bagaimana heroiknya Perang Puputan saat itu, gitu ya. Kemudian selain itu, jadi di Kota Denpasar di monumen Puputan Badung yang baru ini terdapat ada tiga patung di atas monumen yang sebelumnya menghadap ke arah selatan, dan sekarang setelah direvitalisasi itu menghadapnya ke utara. Kita langsung tanya dulu ke pengunjung gimana sih pesan-kesannya melihat monumen Puputan Badung setelah revitalisasi. Ayo kita tanya langsung ke pengunjung. Sekarang kita akan langsung saja tanya dari pengunjung-pengunjung gimana sih kesan pesannya melihat monumen baru Puputan Badung saat ini. Oke, halo Bapak, kabarnya baik? Baik. Ya. Oke, Bapak namanya siapa Pak? Namanya Bapak Agus Kurniawan. Bapak Agus Kurniawan, asalnya dari? Dari Kota Mojokerto. Dari Mojokerto. Pertama kali Pak ke Bali? Udah hampir 4 kali 5 kali lah. Gimana Pak kesan-pesannya melihat monumen Puputan Badung ini kan baru nih ya, baru habis direvitalisasi, gimana kesannya? Ya baik sih, saya setuju. Karena dengan adanya restorasi yang seperti ini tuh kita sebagai anak-anak generasi muda itu tahu bahwasanya negara kita itu dibentuk itu dengan tetesan darah. Jadi generasi muda yang akan datang itu bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwasanya para tokoh itu berjuang itu demi negara kita itu berdiri dengan baik gitu aja. Pesannya mungkin Pak dari membuat patung monumen ini kan ada mungkin pesan saya sebagai pengunjung itu apa sih, ada mungkin saran-saran gitu misalnya? Ya maaf maksudnya ini gini, ini kan harusnya dikasih tulisan jangan disentuh atau jangan duduk, karena bagaimanapun kita harus menghargai apresiasi seni-seni ini. Jadi bukan masalah harga, kita harus menghargai. Jadi bukan berarti gimana, jadi biar hasil dari karya ini bisa dinikmatin selama-lamanya oleh pengunjung yang lain yang belum mungkin hari ini ke sini, mungkin 2, 3 tahun, 4 tahun atau 10 tahun yang akan datang mereka mesti bisa menikmatin hasil karya hari ini. Nanti diberikan sekat lah artinya ya misalnya. Paling tidak tulisan lah, pemberitahuan istilahnya supaya tidak duduk atau memegang. Oke, terakhir nih Pak, misalnya harapannya mungkin dari pembuatan monumen ini mungkin untuk masyarakat Bali sendiri ada nggak pesannya? Ya mungkin menurut saya sih lebih banyak lagi sih monumen-monumen perjuangan yang harus digali, harus diambil, karena bagaimanapun itu kita harus menghargai. Saya berdiri di sini itu mungkin dari perjuangan mereka. Kalau mereka tidak berjuang, tidak merugikan kemudian, mungkin saya tidak akan bisa berdiri di tanah ini. Jadi pesan saya lebih banyak lagi gali apresiasi para pejuang-pejuang dari daerah mana saja, bisa dari Bali, dari Jawa atau dari mana, kita gali lah, kita ambil supaya generasi semakin lebih baik gitu aja. Terima kasih. Oke, makasih ya Bapak ya. Terima kasih. Oke. Baik, itu tadi kita sudah dengarkan bagaimana sih kesan pesan para pengunjung melihat monumen baru Puputan Badung saat ini. Nah, sekarang kita akan langsung saja tanyakan bagaimana sih pendapat dari Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Jaya Negara. Yuk, kita tanya. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Jaya Negara. Bapak, selamat siang Bapak. Ya, kabarnya baik Bapak? Astagfirullah, baik ya. Bapak bisa dijelasin nggak sedikit aja pesan kesannya mengenai monumen Puputan Badung yang terbaru ini? Yang pertama, memang dulu patung ini kurang adaptif dengan masyarakat karena dikelilingi oleh telaga,
Jadinya kita tidak bisa mengedukasi masyarakat. Nah, kebetulan kami berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat dan seniman agar patung ini juga dilengkapi dengan diorama tentang sejarah. Nah, jadi kalau masyarakat yang hadir itu biar menyatu dengan monumen ini. Dengan monumen dia menyatu, dia bisa bercerita, bukan hanya masyarakat biasa, penyandang disabilitas pun kita siapkan agar bisa dia mengetahui kondisi daripada monumen ini. Jadi intinya kita memang melakukan renovasi terhadap monumen ini agar benar-benar masyarakat itu tahu apa sih perjuangan para leluhur kita dulu di Perang Puputan Badung. Karena di sana kan ada istilahnya semangat mati tan tumut peja. Secara fisik dia boleh meninggal, tapi spirit perjuangannya itu tidak boleh padam. Makanya ini yang dijadikan maskot Kota Denpasar, yaitu Puradiva Barabawana. Kalau dia dulu berjuang mengusirkan penjajah, para pahlawan kita, sekarang tugas pemerintahnya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Itu dah. Intinya sekarang kita ingin mengedukasi masyarakat Denpasar, terutama anak-anak, biar pahamlah tentang perjuangan dari Raja Denpasar, bagaimana dulu berjuang melawan Belanda. Itu intinya. Kemudian Pak, kalau misalkan untuk monumennya sendiri sudah dirancang untuk diperbaikinya itu dari kapan Pak? Kami sudah 2 tahun yang lalu, karena yang merancang misalnya ini dia tidak mau asal kerja, dia benar-benar keliling sampai ke Museum Belanda, Museum Nasional, mencari cerita-cerita dan karakternya biar tidak salah. Jadinya memang penganggarannya baru tahun kemarin. Artinya sebelumnya itu benar-benar dilakukan penjajakan biar detail apa yang ingin kita sajikan masyarakat biar benar-benar mendapatkan informasi yang valid. Intinya ada di sana. Ya. Berarti sudah dari 2 tahun lalu ya. Untuk proses pengerjaannya mungkin udah mulai dari kapan? Setahun ini pekerjaannya ya 8 bulanan lah dikerjakan. Okay. Mungkin untuk terakhir mungkin harapannya Pak dari monumen ini. Yang jelas dengan adanya monumen di sini di samping dia menjadi ya mempercantik keindahan kota, tapi harapan monumen ini bisa mengedukasi masyarakat Denpasar intinya. Ya. Makasih Bapak Suksema. Ya, itu dia tadi sudah kita dengarkan mengenai pesan kesan dari Bapak Wali Kota Denpasar, yaitu Bapak Jaya Negara. Harapannya agar monumen ini bisa menjadi titik refleksi bagi masyarakat Denpasar untuk tetap mengingat bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu dan bagaimana perjuangan masyarakat Kota Denpasar saat. Baik, itu tadi kita sudah dengarkan bagaimana pesan kesan dari Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Jaya Negara. Harapannya agar monumen ini bisa menjadi titik refleksi untuk masyarakat Kota Denpasar untuk tetap mengenang bagaimana perjuangan masyarakat Denpasar dulu melawan penjajah. Baik, Putu Farah Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Rabu. Pasca kasus pencurian berangkas di kantor LPD Desa Adat Yehpoh, Desa Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu sore, warga dihebohkan dengan penemuan berangkas di sebuah kebun warga sekitar 600 meter dari kantor LPD. Dari hasil pemeriksaan polisi, dari total uang 140 juta rupiah di dalam berangkas, 16 juta rupiah diantaranya berhasil digasak pelaku. Ulah tak terpuji kembali dilakukan wisatawan asing di Bali. Kali ini, warga negara Amerika Serikat nekat menyiram alat berat proyek dengan solar dan mengintimidasi seorang perempuan pemilik alat berat hingga berujung ke perkelahian. Niat jahat memang bisa datang kapanpun, seperti yang dilakukan oleh pria paruh baya di Badung, Bali yang nekat menggondol handphone milik korban kecelakaan. Bahkan aksi korban baru diketahui 4 bulan pasca kejadian atau setelah melakukan aksi pencurian serupa. DPRD Bali menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 Raperda Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.
Pada kesempatan ini juga disampaikan pendapat gubernur terhadap 2 raperda inisiatif DPRD Bali. Mantan pelatih timnas Kanada, John Hetman, dirumorkan menjadi salah satu pelatih yang diwawancarai PSSI untuk mengisi kekosongan kursi pelatih skuad Garuda. Beralih ke Super League Indonesia, takluk di AFC Champions League 2, Persib Bandung mengamuk di lanjutan Super League. Madura United menjadi pelampiasan Maung Bandung diterkam 4 gol berbalas 1. Tim Liputan Kompas TV Bali. Saudara, setiap sudut kota Karangasem, Bali terdapat banyak kuliner yang nikmat, mulai dari warung hingga pedagang kaki lima, seperti kuliner sate asem bumbu kuning khas Karangasem. Rasanya kenyal dan gurih, ditambah lagi harganya juga terjangkau. Kabupaten Karangasem, Bali tak habis-habisnya dengan kuliner yang dimiliki. Selain kuliner yang dijual di warung, bahkan kuliner yang dijual kaki lima pun juga menjadi primadona penikmat makanan. Seperti kuliner sate asem bumbu kuning yang dijual di depan Pasar Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kabupaten Karangasem, Bali. Menawarkan berbagai jenis sate ayam dan sapi dengan bumbu kuning khas Karangasem yang juga disebut dengan sate serapan. Karena bumbu serapan dibuat dari bumbu genep khas Bali yang dicampur santan kelapa dan dikentalkan menggunakan tepung beras, sehingga bumbu tersebut menjadi gurih dan kental. Saat bumbu dicampur sate ayam dan sapi sangat cocok, apalagi sate babat dan kulit sapi dicampur dengan bumbu kuning tersebut. Hal ini membuat siapapun yang mencicipinya menjadi ketagihan. Harganya terjangkau, mulai dari Rp15.000 sampai Rp20.000 per porsi sesuai jumlah sate dan ketupat sayur. Pedagang sate bilang bumbu khas Karangasem dibuat dari santan dan tepung beras dengan bumbu genep yang terdiri dari rempah-rempah, mulai dari santan yang direbus setelah matang dicampur dengan bumbu rempah dan tepung beras, kemudian tekstur bumbu menjadi lembut dan gurih. Saat ini, makanan ini cukup laris manis. Buka dari pukul 8 pagi hingga 3 sore. Karangasem terbuat dari tepung beras dan bumbu, kalau bahasa Balinya bumbu bahasa megenep gitu kan. Apa aja Bu, terdiri dari rempah apa aja dia Bu di bumbunya? Rempah isi cekuh sama bawang putih, cabai kecil, sama terasi. Prosesnya kita rebus dulu gininya santannya, sudah agak hangat baru kita masukin ke tepung berasnya, lalu langsung kita aduk-aduk. Sementara itu salah satu pembeli mengaku sate dengan perpaduan bumbunya sangat pas terasa rempah-rempahnya. Daging sate sapi menjadi lembut. Dirinya pun sering membeli sate yang satu ini. Bumbunya ini beda dari bumbu yang lain karena ini khas Karangasem, nggak ada di kabupaten lain. Terus perpaduan rempah-rempahnya ini menyatu dan enak. Ini daging sapi tapi tidak keras, dia lembut. Bumbunya itu enak. Dalam sehari, pedagang bisa menjual sate ayam maupun sate sapi 1 kg sampai 1,5 kg. Banyak pembeli dari luar kabupaten yang ingin mencicipi sate bumbu kuning khas Karangasem ini. Bumbunya menyerupai bubur. Lebih nikmat, kuliner ini biasanya disajikan dengan ketupat. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara menarik dan berbagai informasi inspiratif lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Kompas Pagi akan kembali hadir pada esok hari setiap pukul 6 hingga 7 WITA. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.
Om Santi 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 Om.